Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 60 halaman 135, halaman 135 Al-An'am ayat 60. Di surat Al-An'am ayat 60 dan beberapa ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai makhluknya terkait dengan rububiyahnya Allah, ya, terkait akan kemahaesaannya Allah dalam mencipta, dalam memelihara, dalam memberi rizki, dan juga dalam mengatur seluruh makhluknya itu. Wa dan huwa, dialah, maksudnya dia di sini adalah Allah gitu ya. Jadi huwa itu merupakan ini domir muttasil, Pak. Domir muttasil itu kata ganti yang terpisah gitu. Biasanya kan kata ganti itu yang tersambung. Kayak ini nih, ya tawaffakum, nah itu bersambung, disebutnya muttasil. Kalau yang huwa itu munfasil, terpisah. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, yang mana Allah itu yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Cuman wafat di sini ini kalau para ulama membagi bahwa yang namanya wafat, ya, atau kematian itu terbagi dua. Ada kematian kecil yaitu tidur, Pak. Ada kematian besar gitu. Pada saat manusia itu ruhnya diambil oleh Allah atau terpisah dari raganya, itu kematian besar. Nah, yatawaffakum di sini adalah kematian kecil, ya, yaitu saat seseorang diwafatkan dalam arti ditidurkan itu. Makanya kan doa ketika kita mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amut itu mati itu. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku itu mati. Nah itu kan, itu kematiannya kematian kecil gitu. Jadi, dan dialah Allah yang menidurkan kalian bil laili, di waktu malam. Nah ini memberikan sebuah isyarat bahwa memang idealnya, nah itu, waktu malam itu digunakan untuk istirahat, ya. Salah satunya adalah tidur. Jadi kalaupun bukan berarti tidak boleh bekerja di malam hari, bukan. Idealnya waktu malam itu digunakan untuk istirahat. Yang tentu saja bagi kita sebagai seorang muslim, istirahat
bagi kita itu bukan hanya istirahat sebatas tidur gitu, tapi dibagilah. Kan kalau merujuk kepada ayat Al-Quran itu malam itu kan dibagi 3, ada sepertiganya, kemudian ada separohnya, ada 2/3-nya kan gitu ya. Paling tidak kan sepertiganya digunakan untuk qiyamul lail ya, untuk tadarus, untuk berzikir kepada Allah gitu. Wa ya'lamu, dan dia maha mengetahui, maksudnya Allah maha mengetahui, ma segala sesuatu jarahtum. Jarahtum itu fa'altum, yang kalian kerjakan, bin nahari, di waktu siang. Nah ini pun memberikan sebuah isyarat idealnya gitu Pak, bekerja itu di siang hari gitu Pak. Karena pada awalnya begitu, Allah menciptakan waktu malam untuk istirahat, dan Allah menciptakan waktu siang itu untuk bekerja, kecuali kalau memang terpaksa mungkin Pak. Mungkin kita bekerja di perusahaan orang lain, karena yang memanage mengatur itu mereka, lalu kita kebagiannya shift malam, yaitu mau tidak mau gitu. Cuman tentu kan resikonya besar gitu, resikonya besar, karena memang sudah menjadi kebiasaan bahwa mata kita itu di malam hari itu menuntut untuk istirahat. Dan kalaupun dipaksa untuk melek itu kan biasanya pakai doping gitu Pak, itu ya, pakai obat bagaimana biar menghilangkan rasa ngantuk. Nah itu obat itu kan pasti ada efek ya, ada efek sampingnya Pak, karena menerjang kebiasaan itu. Summa, kemudian, yab'atsukum, Allah membangkitkan kalian. Dalam arti membangkitkan di sini membangunkan Pak. Fihi ya, pada waktu-waktu itu. Kenapa kita menafsirkan bahwa yab'atsukum di sini membangunkan? Karena tadi kita tafsirkan ya tawaffakumnya itu adalah tidur Pak. Jadi kemudian, nah di sini ada jeda nih Pak, ada jeda waktu yang cukup lama. Ya kan, kalau menurut ahli kesehatan, tidur itu, istirahat itu kan ya idealnya sekitar berapa jam? 8 jam gitu ya. Idealnya kan seperti itu. Jadi ada jeda itu. Summa, kemudian gitu, yab'atsukum, dialah Allah yang membangunkan kalian, fihi, padanya. Untuk apa? Liyuqdo, nah, untuk ditunaikan atau disempurnakan. Li-nya itu ini, jadi huruf yang menunjukkan akan suatu kegunaan atau disebutnya itu lam kai gitu. Sehingga diterjemahkannya itu agar supaya gitu. Liyuqdo, agar supaya disempurnakan, ajalum musamma, ajal kalian sampai pada waktu yang musamma, ditentukan. Nah makanya kalau kita lihat dalam kenyataan gitu ya, ini manusia yang ditidurkan oleh Allah itu, karena mereka disebut tadi kematian kecil Pak. Ada yang ruhnya itu setiap orang yang tidur itu ruhnya digenggam oleh Allah Pak, diambil oleh Allah.
Nah cuman ada yang kemudian ruhnya itu dikembalikan lagi sehingga dia itu bangkit bangun kembali gitu. Mungkin sebagian besar seperti itu. Tapi ada juga manusia-manusia yang pada saat tidur ruhnya diambil oleh Allah, digenggam oleh Allah, namun kemudian tidak dikembalikan lagi oleh Allah itu. Ada yang langsung meninggal kan begitu. Ya walaupun mungkin boleh dibilang jarang gitu ya, tapi ya kalau dihitungnya sedunia banyak juga mungkin. Summa kemudian, nah ini ada jeda lagi nih Pak nih. Summa kemudian ilaihi, hi-nya itu domir untuk Allah. Nah ini domir mutasil Pak, domir bersambung, kata ganti domir itu. Ilaihi hanya kepadanya lah, maksudnya hanya kepada Allah lah marji'ukum. Marji'ukum itu raji'un, nah itu tempat kembali kalian. Nah ini menunjukkan akan adanya kematian yang besar Pak. Jadi semua kita yang hidup ini, baik hidupnya itu di waktu, baik itu terkait dengan waktu malam ataupun waktu siang, itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Summa kemudian yunabbi'ukum. Nabi itu kan pembawa berita itu. Kemudian akan diberitakan, dikabarkan kepada kalian bima terhadap apa kuntum. Nah itu kuntum itu kana plus antum. Karena itu menunjukkan waktu lampau itu. Bima terhadap apa kuntum yang dahulu kalian, maksudnya dahulu di sini dalam kehidupan dunia, ta'malun, kerjakan. Kemudian akan dikabarkan kepada kalian segala sesuatu yang dahulu kalian kerjakan dalam kehidupan dunia. Nah ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban, adanya hisab gitu ya, adanya perhitungan kelak di yaumul akhir, yang tentu saja kita harus mempersiapkan diri Pak, mempersiapkan diri. Kita sering katakan begini, kalau waktu itu dibagi 3 ya, pertama ada waktu madi, waktu yang sudah lalu, maka kita sikapi waktu yang sudah lalu itu dengan ini, dengan banyak istighfar Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian ada waktu al-an. Al-an itu waktu sekarang gitu, waktu yang sedang kita jalani gitu. Kita sikapi dengan banyak bersyukur gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita gunakan semaksimal mungkin waktu yang sedang kita jalani. Kemudian ada waktu istiqbal, waktu yang akan datang. Ya, waktu yang akan datang itu ya kita sikapi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sisa waktu yang akan kita jalani itu betul-betul ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara menyikapi waktu. Lalu kita lakukan nih banyak evaluasi. Banyak menghisab diri agar hisab di yaumul akhir itu mudah gitu. Karena orang yang rajin mengevaluasi diri biasanya akan segera menemui kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya. Lalu kemudian dia akan segera memperbaiki dirinya. Ayat 61, wa huwa, dan dialah Allah al-qahiru, yang maha kuasa, fauqa, di atas ibadih, di atas kekuasaan hamba-hambanya.
Kita ini semuanya itu punya kekuasaan, Pak. Kan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Minimal kita itu pemimpin di keluarga gitu. Ada pemimpin di rumah, di rukun tetangga, ada pemimpin di rukun warga, ada pemimpin di kampung, di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dunia gitu. Nah, Allah itu adalah penguasa di atas kekuasaan yang dimiliki oleh para hambanya. Penguasa tertinggi itu Pak, Al-Qahir. Al-Qahir itu zat yang maha menguasai. Wa yursilu, dan dia Allah mengutus alaikum kepada kalian hafadoh. Hafadoh tahfid, Pak. Tahfidul Quran itu menjaga Al-Quran. Jadi hafadoh itu penjaga-penjaga. Setiap kita ini, Pak, nih oleh Allah diberikan penjaga-penjaga, Pak. Banyak penjaga-penjaga yang menjaga kita itu, Pak, banyak. Ada yang menjaga lahiriah kita, fisik kita. Ada yang menjaga batiniah kita, hati kita. Ini kalau nggak ada penjaga-penjaga, Pak, nih mungkin kita ini sudah celaka, Pak. Sudah celaka. Siapa penjaga-penjaganya itu? Ya Allah itu, Pak. Allah yang mengirimkan penjaga-penjaga, yaitu para malaikat, Pak. Maaf, penjaganya itu adalah para malaikat. Banyak malaikat yang menjaga kita itu. Pamannya nih, ada orang itu yang dibisiki oleh setan untuk menyakiti orang lain. Dijaga tuh oleh malaikat itu, jangan lakukan itu. Kasihan dia, nanti kamu akan celaka, kamu akan dipenjara, kamu akan dihukum. Nah, itu kan menjaga itu sebenarnya, Pak. Termasuk menjaga diri kita dari keburukan orang lain gitu, Pak, dari kejahatan orang lain. Ya, kalau nggak dijaga oleh malaikat mungkin sudah banyak orang lain yang berbuat jahat sama kita. Cuman orang lain dijaga, kita pun dijaga. Termasuk penjagaan yang terkait dengan kebutuhan lahiriah kita. Ada malaikat penjaga mata kita, penjaga telinga kita, penjaga rizki kita, itu. Dan yang lebih sering kita dengar, malaikat hafadoh penjaga itu adalah malaikat rokib dan atid. Nah, itu malaikat yang mencatat amal kita, baik amal buruk ataupun amal baik. Nah, itu makanya kemarin kupat dalam hadis qudsi itu, Pak, tuh kita bahas tuh, bahwa ketika seseorang itu sakaratul maut, sebelum malaikat maut itu Israil datang, itu kan sudah ada terlebih dahulu sekumpulan malaikat dengan jumlah yang sangat banyak yang akan menampakkan dirinya, wujudnya di hadapan orang yang bersangkutan, Pak. Kalau yang bersangkutan itu orang baik, orang soleh, maka mereka akan menampakkan dengan wujud yang menyenangkan. Kalau dia orang buruk, banyak berbuat dosa, maka akan menampakkan dengan wujud yang tidak menyenangkan gitu. Barulah datang malaikat maut tuh, Pak, malaikat Israil. Lalu mereka itu nanti akan mengantarkan baik yang diantarkannya itu orang baik, orang soleh, ataupun yang diantarkannya itu orang jahat. Itu semuanya mengantarkan. Cuman mengantarkannya itu ada yang
menjadi apa ya, menjadi pembela, ada yang mengantarkannya itu menjadi pemberat gitu Pak, penuntut itu. Bahkan setiap langit yang dilalui itu kan banyak malaikatnya Pak, setiap lapisan yang dilalui itu. Nah, setiap lapisan di langit itu, setiap malaikat yang ada di lapisan langit-langit itu akan ikut mengantar juga gitu. Akan ikut mengantar. Di hatta sehingga idza apabila jaa datang ahadakum salah seorang di antara kalian al mautu kematian. Al mautu ini sebagai fa'il nih Pak, sebagai kata kerja, sebagai subjek, sebagai ini pelaku. Sehingga apabila kematian itu datang menemui kalian, nah itu. Ini menunjukkan bahwa kematian itu hidup gitu Pak. Makanya disebut kematian itu dekat. Kenapa disebut dekat? Satu, karena pasti Pak, pasti. Yang kedua, kita sedang berjalan menuju kematian. Satu hari yang kita lewati berarti satu hari kita sudah mendekat kepada ajal kita. 1 minggu kita lewati berarti 1 minggu kita mendekat kepada batas umur kita. Yang ketiga, kematian pun hidup menghampiri kita Pak, mendekati kita. Jadi dari dua arah Pak, kita mendekat, kematian pun mendekat. Berarti kan semakin cepat itu. Nah, sehingga apabila kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, tawafathu, akan mewafatkan seseorang itu siapa? Rusuluna, utusan-utusan kami. Jadi kalau bicara tentang rasul Pak, utusan, rasul Allah itu banyak. Ada rasul Allah itu dari kalangan para malaikat. Siapa mereka? Ya sesuai dengan tugasnya Pak. Ada malaikat yang mencatat amal, ada yang malaikat yang menurunkan wahyu, ada malaikat yang memberi rizki, ada malaikat yang mencabut nyawa. Itu semuanya rasul, utusan Allah. Ada rasul dalam arti yang menyampaikan wahyu, ya para nabi itulah Pak. Ada rasul yang lain. Rasul yang lain itu ya ini, namanya Allah mengutus angin, itu rasul Allah. Angin itu mengutus air kan gitu, itu rasul Allah. Mengutus uban, itu rasul Allah tuh. Ente teh uban teh utusan Allah, ente teh geus karolot geura areling gitu. Diingatkan teh ku uban teh. Gigi ompong geus kolot geura areling gitu. Kulit peot geus karolot geura areling, eta teh rasul Allah. Wahum, sedangkan mereka para utusan Allah itu, para malaikat maksudnya, yang mencabut nyawa seseorang itu la yufarritun, tidak pernah mengabaikan, tidak pernah melalaikan tugas-tugasnya. Kan sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ayat 62, summa kemudian ruddu. Jadi setelah malaikat itu mencabut nyawa nih Pak, setiap orang sesuai dengan ajalnya, summa kemudian ruddu, akan dikembalikan semuanya nih Pak, kalian semua akan dikembalikan. Ini pakai wawu dan alif nih, itu menunjukkan kalian semua. Ilallahi, kepada Allah, maulahum. Maula itu maula,
waliyun, maula. Yang mana Allah itu adalah penguasa kalian, al-haq, yang sebenar-benarnya. Nah, jadi awalnya nih Allah itu memperkenalkan akan kemahaesaan Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, pengaturan, pemberi rizki. Tapi endingnya Allah itu mengingatkan, Pak, mengingatkan akan tugas kita sebagai hamba, yaitu ibadah. Kenapa? Karena kita semua akan dikembalikan tuh, dikembalikan. Kenapa kamu muncul kalimat ini dikembalikan tuh berapa kali tuh Allah itu? Itu di ayat 61 tadi kan ada tuh marji'ukum yunabbi'ukum. Kemudian di ayat yang ke-62 itu ada lagi muncul kalimat itu tawafathu, mematikan. Di ayat 63 ruddu, dikembalikan. Itu agar kita mempersiapkan diri itu, Pak. Kita berbekal diri itu. Ala ketahuilah lahu, hanya milik Allah lah al-hukmu, segala keputusan, semua hukum-hukum. Wa huwa, dan dialah Allah asra'u, yang sangat cepat, al-hasibin, perhitungannya. Kalau kita gitu kan, kalau ngitung itu lama gitu, Pak, ngitung lama. Pamannya nih seorang penegak hukum lah, Pak, seorang hakim gitu ya, untuk memutuskan perkara terkait seseorang itu kan panjang, Pak, prosesnya itu panjang. Harus ada keterangan-keterangan, bukti-bukti, harus ada pendalaman-pendalaman, pertimbangan-pertimbangan, kan gitu. Ada saksi ahli, saksi bahasa, wah segala macam, Pak. Kalau Allah itu asro itu, Pak, sangat cepat itu, hasibin, perhitungannya gitu. Sarwa dihitung oleh Allah pun, Pak. Semua apa yang kita lakukan itu dihitung. Cuman kita jangan mengukur kecepatan menghitung Allah dengan ukuran kita. Kita makan telmi atau pelelet atau ayat 63. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, tanyakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka orang-orang zalim, baik orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Man, siapakah yunajjikum? Naja itu sukses, selamat, Pak. Siapakah yang akan menyelamatkan kalian? Min dulumatil barri wal bahri, min dulumat, dari kegelapan-kegelapan, al barri, di daratan, wal bahri, dan juga di lautan. Di sini Allah menggunakan kata dulumat, kegelapan, kegelapan di darat dan di laut. Ini memberikan sebuah isyarat, Pak, bahwa terjadinya kegelapan, kerusakan, kehancuran, baik di daratan ataupun di lautan, itu erat kaitannya dengan diri kita, Pak, dengan diri kita. Ketika manusia itu berbuat adil, maka tidak akan terjadi kegelapan di lautan dan di daratan. Tetapi ketika manusia itu berbuat zolim, maka terjadilah kegelapan di daratan dan di lautan. Jadi sebetulnya nih, alam semesta ini, bumi, baik daratan, lautan, langit, itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh kita, Pak. Sangat dipengaruhi oleh kita. Kalau kita berbuat adil, tegaklah dunia ini gitu. Tapi kalau manusia itu berbuat dolim,
Maka terjadilah dulumat itu, kegelapan, kerusakan, kehancuran. Kita ini tiang-tiang dunia ini Pak nih, manusia itu. Tegak atau runtuhnya dunia ini sebetulnya ini dipengaruhi oleh kita semua. Yang tentu saja nanti yang memberikan ponisnya itu adalah Allah itu. Cuman ponis Allah itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana keadilan yang kita tegakkan atau kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah makanya untuk bisa mendapatkan tadi an-najah, keselamatan, kesuksesan, itu kan dikatakan dalam hadis Nabi itu ada beberapa langkah agar kita itu menjadi orang-orang yang selamat itu. Satu, kita harus menjaga lisan, kan gitu Pak, menjaga lisan. Kemudian kita harus memperbanyak diri ini, menangis di malam hari, menyesali dosa-dosa gitu Pak. Tad'unahu, nah, yang mana kalian akan berdoa menyeru kepadanya tadarruan, dengan tadarru, dengan merendahkan diri, wa khufyatan. Jadi khufyah itu kan khauf itu Pak, dengan berbisik-bisik gitu, dengan handap asor gitu, dengan sopan santun. Makanya sok aneh gitunya kalau ada orang anu ngadua ke Allah teh teu make ya, teu make adab, teu make sopan santun gitu, siga ngajak joget jeung Allah teh gitu teh kan ngalelewe ke Allah teh gitu. Jadi kudu serius lah ngadua ke Allah teh, bagaimana menunjukkan bahwa kita itu betul-betul merasa ini, betul-betul menunjukkan rasa takut, rasa hormat, tidak berdaya, sangat butuh di hadapan Allah kan begitu. Nah kita kan bisa mengilustrasikan bagaimana sifat-sifat seperti itu pada saat kita berdoa gitu Pak. Lain sungguh jika anjana, kami selamatkan kalian min hadhihi. Hadihi di sini itu adalah dulumatil barri wal bahri. Sungguh jika kami selamatkan, kata Allah, dari kegelapan-kegelapan baik di waktu malam ataupun di waktu siang, lanakunanna, pasti kalian akan menjadi minas sarikin, minas sakirin itu. Kalian itu akan menjadi orang-orang yang bersyukur gitu. Kalian pasti akan menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur. Nah ini harapannya seperti itu Pak. Tetapi nanti yang terjadi bukan demikian gitu Pak. Di ayat 64 nih, kul, katakanlah oleh Muhammad, Allahu Allah yunajjikum, yang menyelamatkan kalian, minha, ha itu domir kata ganti, min dulumatil barri wal bahri. Allah lah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan yang ada di lautan ataupun di daratan. Wa dan min, dari kulli, tiap-tiap karbin, kesulitan-kesulitan, masalah-masalah. Tapi di ujungnya nih, summa, kemudian, antum, kalian semua, tusyrikun, menyekutukan Allah gitu. Jadi seringkali begini nih, banyak manusia ketika oleh Allah diuji dengan musibah,
terlebih-lebih kalau musibahnya itu sudah di luar batas kemampuannya, sehingga dirinya pun meyakini bahwa dirinya tidak akan selamat, tidak akan tertolong. Itu biasanya manusia itu berdoa kepada Allah, Pak. Nepikeun cek bahasa orang mah tadarruan wa hupiatan dalam meuni bahasa orang keuna mah nepikeun kaleweh ceurik getih gitu malah. Kitu ngaduaanana teh. Berang peuting dug hulu berang peuting pokona mah. Nepikeun ka poho dahar, poho ulin, poho sare, ngadua ka Allah tah. Ngajerit ka Nu Maha Kawasa gitu. Sebetulnya yang diharapkan mereka itu sakirin tadi, sakirin, bersyukur, tapi kebanyakan itu sarikin, Pak. Bukan sakirin, tapi sarikin. Mereka itu kalau sudah ditolong, sudah diselamatkan, itu mensekutukan Allah gitu. Yang sakit jadi sehat, kergering wah ya Allah gitu. Lamun nanti saya itu sehat, pokoknya moal kaliwat sholat berjamaah di masjid, moal kaliwat unggal poe bakal ngaji, moal kaliwat unggal poe bakal sodako, itu eta kergering. Geus cager mah poho kayak gitu. Keur miskin teu boga pekerjaan ngadua, ya Allah nanti kalau saya sehat bakal begini. Geus beunghar mah poho teh. Itu seringkali manusia itu begitu mengingkari janji, Pak, mengingkari janji. Nah, makanya boleh jadi, Pak, boleh jadi musibah itu baik untuk kita. Dalam arti untuk keimanan kita, Pak. Itu yang disebut dengan musibah membawa nikmat itu, Pak. Kalau memang dengan musibah keimanan kita jadi bagus, berarti nikmat itu, Pak. Tapi kalau dengan nikmat keimanan kita jadi buruk, berarti itu musibah itu. Diberikan sehat, kita malah jadi menjauh dari Allah. Diberikan rizki, malah menjauh dari Allah. Berarti rizki itu bukan nikmat, melainkan musibah. Musibah untuk keimanan, Pak. Nah, jadi yang diharapkan nih, Pak, yang diharapkan sebetulnya Allah itu dengan adanya ujian-ujian itu, tempoh hari kita sampaikan nih, kalau kepada orang mukmin Allah itu rajin mengingatkan, Pak. Salah sedikit disentil, salah sedikit dicubit gitu. Tapi kalau kepada orang kafir seringkali Allah membiarkan, Pak. Membiarkan. Sampai tiba waktunya nanti siksa Allah itu akan datang bagtatan, secara tiba-tiba. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri dan biasanya hancur, hangus. Itu sampai ke ini tuh. Kalau yang di ayat kemarin tuh 46 di pojok atas tuh. Fakuti ada birul kaum. Itu akan terpangkas habis sampai ke akar-akarnya itu, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.